koran nggak bisa. Beda ya kalau Beda. online. Kalau online mah detik ini kejadian, ya detik itu juga bisa atau menit berikutnya lah, nggak selang lama itu bisa langsung beredar informasinya atau kita. Jadi bertanya lagi ya Pak, Radar Karawang sendiri pernah nggak sih ngangkat topik isu tentang pendidikan? Oh, sampai hari ini masih. Masih. Di kita juga kebetulan ada kolom pendidikannya, Iya. ya kolom sekolah. Jadi karena memang pendidikan itu ya isu yang terus bisa jadi informasinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sampai hari ini isu itu tetap kita angkat. Izin bertanya Pak, topik dan isu apa yang jadi fokus dalam media cetak ini dalam pendidikan? Dalam pendidikan mungkin kalau di Karawang ini khususnya kaitan dengan sarana prasarana ataupun infrastruktur, ya karena di kita ini masih banyak sekolah-sekolah yang rusak, apalagi kemarin juga masih ada yang kekurangan mebler sehingga anak-anak itu belajarnya ngampar gitu di lantai. Nah itu sih, selain itu ya kaitannya dengan isu yang lainnya seperti tentang tenaga pendidiknya, kesejahteraan gurunya dan lain sebagainya. Pokoknya informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang kaitan dengan pendidikan yang kita angkat. Buat berita itu bisa sampai jadi dicetak kayak gini, itu tuh prosesnya di sini atau ada di tempat yang lain kalau boleh tahu, Pak? Untuk lain di tempat lain untuk yang nyetak itu di sini hanya mengolah saja sampai berdesainnya sudah selesai dan baru dikirim ke percetakan. Izin bertanya Pak, apa tantangan terbesar bagi perkembangan redaksi digital dalam dunia pendidikan? Redaksi digital dalam dunia pendidikan, maksudnya lebih ke mana spesifiknya? Mungkin maksudnya lebih ke digitalnya ya Pak? Iya, digital. Enggak, kalau khusus ke pendidikan kan tantangan orang ke pendidikan kan apa, kita nggak ini ya, korelasinya nggak terlalu ini. Terbit jadi koran atau Ya. digital. Izin bertanya Pak, kita juga ada beberapa pertanyaan. Ya, so. Buat berita ini sendiri kan pasti ada prosesnya ya Pak, mulai ikutan sampai jadi kayak gini. Kira-kira tuh estimasi dari berita itu dikasih sama wartawan sampai redaksi ini terus diolah, terus diproses sampai jadi koran atau berita cetak kayak gini tuh berapa lama? Oke, terima kasih sebelumnya atas kehadiran teman-teman mahasiswa dari Pelita Bangsa ya, dari Pelita Bangsa Cikarang. Ya inilah kantor Radar Karawang ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kunjungannya. Kaitan dengan pertanyaan tadi, jadi Radar Karawang ini koran harian ya, harian umum Radar Karawang. Jadi kalau korannya bentuknya cetak ya, dalam arti bentuk koran fisik seperti pada umumnya. Nah untuk prosesnya ini agak membutuhkan waktu lama. Nah ini bedanya antara media cetak dengan media online ataupun media elektronik ya, televisi. Jadi kita ada proses waktu. Nah ini karena ini beritanya harian, jadi kalau tadi ditanya kisaran waktu ya maka seharian itu gitu ya. Nah dari pagi itu wartawan terjun ke lapangan untuk meliput ya, mendokumentasikan ataupun mencari berita lah gitu. Nah ketika selesai sore hari seperti Dulu di awal maksudnya tujuannya datang apa? Jadi saya udah ngomong terus nanti bosan. bulan saya baru lagi fisik koran seperti ini. Iya. Nah ini
salah satu ya bisa membuktikan, indikasi yang membuktikan teman-teman yang datang ke koran hari ini pun nggak pernah baca koran, ya nggak pernah baca koran, bukan pernah baca berita ya, bukan ya, maksudnya nggak pernah baca koran fisik seperti itu. Teman-teman pasti mantanginnya medsos, baru dari medsos itu ada link berita atau apa teman-teman klik, ya nggak mungkin. Banyak ya kalau beritanya nggak cuma satu. Kira-kira tuh tim redaksi itu sehari itu bisa dapat berapa banyak berita yang dikasih sama wartawan? Wartawan itu kita targetkan sehari itu 4 berita, 4 naskah berita minimal ya, kalau lebih yang lebih bagus lagi gitu, supaya nanti halamannya itu nggak kosong. Berita apa saja yang memang layak ditayang. Proses pembuatannya, flow-nya seperti apa gitu, buat catatan kamu Kak. Ya, jadi di kita itu sebelum teman-teman wartawan itu terjun ke lapangan ada yang namanya proyeksi. Ya, proyeksi berita. Jadi, nah itu tugasnya dari redaktur. Redaktur itu orang yang edit hasil berita dari wartawan. Nah, redaktur kasih proyeksi ke teman-teman wartawan, ini hari ini kamu liputan ini temanya ini dan sebagainya gitu kan. Di luar teman-teman wartawan juga kita kasih kebebasan untuk mencari berita-berita lain yang mereka temukan di lapangan. Nah, kemudian dari proyeksi itu berita diolah, dicari ya oleh teman-teman wartawan dengan narasumber-narasumber yang diperlukan. Oleh teman-teman wartawan itu data-data hasil wawancara mereka rangkai dulu menjadi sebuah berita. Ya, menjadi sebuah berita. Lalu ketika selesai berita itu oleh wartawan dikirim ke redaktur. Ya, ke media redaksi ya, ke redaksi. Oleh redaktur tugasnya apa? Mereka itu redaktur itu untuk edit berita. Apakah berita yang wartawan kirim itu sudah layak tayang atau belum? Sudah memenuhi unsur kaidah-kaidah jurnalistiknya atau belum? Nah, gitu. Jadi kalau memang menurut pengamatan si redaktur ini beritanya kurang layak tayang, ya tidak layak tayang, ya jangan ditayangkan. Gitu. Jadi disortir dulu beritanya. Nah, kalau misalkan layak tayang oleh redaktur nanti ditayangkan, ya ditayangkan, diedit dan sebagainya. Sudah selesai edit lalu dicetak, di layout.